Mengenal uji normalitas, kapan dan bagaimana menggunakannya? Sebelumnya, kita wajib tahu dulu nih apa itu uji normalitas. Menurut Nasrum, pada tahun 2018, dalam sebuah pengumpulan data, baik melalui survei, eksperimen, maupun metode yang lain, seringkali tidak bisa dijamin bahwa data yang terkumpul akan mengikuti distribusi normal. Terkadang, distribusi data bisa menjadi tidak simetris atau memiliki outlier yang menyebabkan distribusi menyimpang dari normalitas. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh ke analisis yang lebih kompleks, peneliti biasanya melakukan uji normalitas untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan memenuhi asumsi distribusi normal. Berikutnya, kita harus paham apa itu data, karena pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang valid dan andal. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan. Karena tidak semua angka dapat disebut data statistik. Angka dapat disebut sebagai data statistik apabila dapat menunjukkan suatu ciri dari suatu penelitian yang bersifat agregatif, serta mencerminkan suatu kegiatan lapangan tertentu. Jenis data yang digunakan dalam uji normalitas umumnya adalah data interval dan data rasio. Apa itu data interval? Data interval adalah suatu data yang menunjukkan jarak yang memiliki ciri nominal dan ordinal. Di samping itu, jarak kelangkaan yang sama pada skala interval mewakili jarak yang sama pula dalam hal kepemilikan sifat yang diukur. Berikut adalah contoh data interval. Selanjutnya ada data rasio. Data rasio memiliki nol mutlak yang mengandung makna empirik. Jika suatu pengukuran menggunakan nol pada suatu skala rasio, maka dapat dikatakan bahwa objek tertentu tidak memiliki sifat yang sedang diukur. Angka-angka pada skala rasio menunjukkan besaran sesungguhnya pada sifat yang diukur. Untuk ilmu sosial, jarang sekali menggunakan skala rasio. Berikut adalah contoh data skala rasio. Lalu, kapan dan bagaimana kita menggunakannya? Kita bisa menggunakan uji normalitas ketika kita ingin memastikan data memenuhi asumsi analisis parametrik. Juga ketika ingin memeriksa distribusi data sebelum memilih metode statistik. Dan terakhir, data yang akan diolah dengan teknik yang memerlukan normalitas seperti regresi atau ANOVA. Berikut adalah penjelasan untuk memahami pengujian normalitas data secara manual. Bagian ini akan dilakukan uji normalitas secara manual menggunakan chi-square. Nah, seperti yang ada pada tabel, di mana kita dapat mengetahui nilai UTS 32 siswa di kelas 11 SMA 1 Kuangya. Sebelum itu, kita harus cari tahu jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, di mana pada jangkauan, data terbesar dikurangi data terkecil. Seperti yang kita tahu, terbesar yaitu 96 dan terkecil 32, sehingga dikurangi hasilnya 64. Lalu pada banyak kelas, rumusnya itu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N itu jumlah data, sehingga yang kita dapatkan yaitu 5,97, dan kita bulatkan menjadi 6. Lalu penentuan panjang kelas, rumusnya itu P sama dengan J dibagi K, di mana P itu 64 dan K itu 6, jadi hasilnya itu 10,66 dibulatkan menjadi 11. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada tabel data di layar. Kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana cara uji normalitas data. Di sini kita sudah mengetahui ada titik tengahnya berapa, lalu frekuensi, lalu FI kali XI, lalu XI pangkat 2 dan FI XI pangkat 2. Ya, setelah kita lihat tabel sebelumnya, kita tuh udah tahu berapa jumlahnya, terus datanya apa aja. Selanjutnya kita tuh harus cari rata-rata. Dengan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Tadi tuh kita udah tahu nih, sigma FI kali XI berapa, sigma FI-nya tuh berapa, yaitu 2097 per 32, dengan hasilnya itu 65,53. Oke, kita tuh udah tahu rata-ratanya berapa. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi.
Standar deviasi apa sih? Standar deviasi itu ukuran statistik untuk mengukur sebaran data dalam suatu kumpulan. Jadi dia tuh buat nunjukin jarak titik data antara individu dari rata-rata. Ini mana rumusnya? SD sama dengan akar sigma FI kali XI pangkat 2 per N dikurangi sigma FI kali XI per N pangkat 2. Yang dimana kita bisa lihat nih hasilnya di layar. Dengan hasil SD-nya yaitu 16,92. Nah, lanjut. Kita tuh udah tahu rata-rata, kita udah tahu standar deviasi, sehingga kita akan lakuin uji normalitas dengan cara berikut. Yang pertama gimana nih? Ya, kita harus jabarin dulu dalam tabel. Karena sebelumnya tuh kita udah tahu datanya berapa intervalnya, terus juga frekuensinya, sehingga kita tuh selanjutnya nentuin nilai Z Dan bisa dilihat di tabelnya dulu. Nah, gimana cari nilai Z? Bisa dilihat di layar, rumusnya yaitu Z sama dengan BK dikurangi X bar sama dengan SD, di mana BK itu batas kelas, X bar itu rata-rata, dan SD standar deviasi. Contohnya nih, pada data pertama yaitu BK 31,5, di mana Z sama dengan 31,5 dikurangi 65,53 per 16,92. Yang diketahui bahwa hasilnya Z-nya yaitu minus 2,01. Kita lakuin juga nih pada data-data BK selanjutnya. Lalu setelah tahu nilai Z, kita tuh harus cari luas kelas tiap interval dengan cara melihat Z table. Pertama nih, kita tuh harus cari nilai Z-nya dulu ya. Misalnya tuh pada data pertama 2,01, di mana Z table untuk ke bawah itu pada angka 2,0 dan Z ke samping pada 0,01. Dengan hasil 0,4778. Nah, lalu gimana sih caranya? Setelah kita tahu masing-masing nilai Z, kita tuh harus mengurangi atau menjumlahkan. Dengan catatan, jika tanda plus atau minusnya sama, itu dikurangi. Dan jika tandanya beda, yaitu tanda minus dan tanda plus, harus dijumlahkan. Dengan contoh pada tabel, yaitu pada data pertama, nilai Z minus 2,01 dan minus 1,36, yaitu 0,4778 dikurangi 0,4131. Lalu pada data berikutnya, minus 0,06 dan 0,58, yaitu 0,2329 ditambahkan 0,2190 dengan hasil 0,2429. Selanjutnya, kita cari EI, yaitu frekuensi yang diharapkan, dengan rumus luas tiap kelas interval dikali N. Pada data pertama, EI sama dengan 0,0647 dikali 32 dengan hasil 2,0704. Setelah kita tahu frekuensi yang diharapkan, kita harus hitung chi-square, di mana rumusnya chi-square hitung sama dengan OI dikurangi EI pangkat 2 per EI. Pada data pertama bisa dilihat, yaitu 4 dikurangi 2,0704 pangkat 2 per 2,0704. Dengan hasil chi-square hitung yaitu 1,7983. Lalu, kita bakal lakuin pembuktian chi-square hitung dengan chi-square table. Dengan cara, pertama, menentukan derajat kebebasan. Rumusnya, DK sama dengan banyaknya kelas dikurangi 3. Banyak kelas kita tadi itu 6 dan DK-nya 3, jadi 6 dikurangi 3, 3. Next, tentuin taraf signifikan. Kita menggunakan alfa 0,01. Rumusnya chi kuadrat table sama dengan chi kuadrat 1 dikurangi alfa, tutup kurung, buka kurung yaitu DK, di mana hasilnya chi kuadrat, buka kurung 0,99 tutup kurung, dan buka kurung lagi 3. Nah, pada tabel chi kuadrat, kita bisa mendapatkan hasilnya chi kuadrat table yaitu 11,3. Bisa dilihat di layar bahwa chi square hitung kita itu lebih kecil daripada chi square table, sehingga pernyataannya diterima dan data berdistribusi normal.